Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu meminta ketua kelas untuk membimbing teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Pada hari Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa dulu. berdoa selesai. Terima kasih Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk juga ya. Maaf Bu, dari hasil Bu. Ya, gak apa-apa, silahkan duduk. Masak dulu kosong di depan dulu ya nak. Iya Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau absen dulu. Ada nggak teman kalian yang nggak hadir hari ini? Biar hadir semua, Ibu. Alhamdulillah, kalian bersemangat ya hari ini. Bagaimana tadi makan siangnya udah makan siang atau belum? Sudah, Bu. Sudah. Beli apa masak sendiri nih? Masak sendiri. Beli. Sendiri. Ya, beli yang beli. Nah, dibeli pastinya beli itu dibungkus atau makan di sana? Dibungkus. Nah, itu plastiknya itu dibuang kan, menjadi limbah kan? Nah, ngomong-ngomong soal limbah, kita ulas kembali ya dengan pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat kemarin kita belajarin tentang apa? Bila? Oh, sistemnya Akresi. Ya, sistem akresi. Ada yang masih ingat apa itu sistem akresi? pengeluaran dan sisa. Nah, ya. Jadi sistem akresi itu merupakan susunan organ yang berfungsi dalam sistem akresi yang dimana untuk membuang sisa-sisa zat metabolisme tubuh yang tidak ditemukan lagi. Nah, sistem akresi itu ada kulit. Kemarin kan kulit kan itu hasilnya berupa keringat. Sekarang kita akan mempelajari mengenai tentang hati. Dimana dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering sekali terpapar oleh zat-zat berbahaya seperti bahan kimia dalam makanan, obat-obatan maupun polusi udara. Nah, itu tuh berbahaya nggak sih dalam tubuh kita? Bahaya kan? Bagaimana kita berbahaya atau tidak? Berbahaya. Jadi untuk itu mengubah zat berbahaya itu menjadi zat yang aman dalam tubuh kita, tentunya di sini kita menggunakan sistem akresi yaitu organ hati, di mana hati ini akan memfilter zat-zat berbahaya itu akan diubah menjadi zat-zat yang aman di dalam tubuh. Nah, hati kita ini bekerja 24 jam, di mana dia itu bekerja untuk membersihkan tubuh kita. Hati ini sering sekali disebut dengan pabrik pembersih tubuh kita, karena dia membersihkan zat-zat berbahaya tadi, mengubahnya menjadi zat-zat yang tidak berbahaya dalam tubuh kita. Ada yang tahu nggak mengapa hati itu disebut sebagai pabrik kimia? Saya ya, kenapa nih? Karena seperti yang Ibu katakan tadi bahwa di hati itu nantinya zat-zat kimia yang berbahaya itu akan difilter secara alami. Iya, betul Ari. Jadi zat-zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita itu nantinya akan difilter secara alami oleh hati. Nah, mengapa? Apa saja sih hasil dari, ada yang tahu nggak hasil dari sistem akresi hati itu? Apa? Ada yang tahu? Yaitu ada bilirubin dan biliverdin. Tahu? Oke, selanjutnya kita masuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui pengertian dari hati dan bagian-bagian hati. Yang kedua yaitu mengetahui fungsi dari setiap bagian-bagian yang ada di hati. Yang ketiga yaitu mengetahui proses akresi pada hati. Selanjutnya, nah di sini ditampilkan gambar. Kalian tahu nggak ini gambar apa? Ya, organ manusia. Gambar. Ya, di sini ada apa aja nih, Mila? Ada paru-paru, ada hati, ada ginjal, Ya, ada usus. betul Mila. Ini merupakan paru-paru, ini hati, ini ginjal, dan ini ada kulit. Ini merupakan gambaran dari sistem akresi. Jadi sistem akresi di tubuh kita itu ada 4 organ yang terdiri dari paru-paru, kulit, hati, dan ginjal. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai hati, organ hati ini. Jadi ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari
hati? Tahu? Habib mungkin? Apa Wila? Mungkin Bu untuk monetaris zat kimia tadi. Iya betul. Jadi hati itu merupakan organ sebagai organ sistem ekskresi, tapi juga hati ini merupakan organ yang berperan dalam sistem pencernaan. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Tidak ada. Untuk mengetahuinya, mari kita belajar bersama-sama pada hari ini. Nah, kemudian bagian-bagian dari hati ini jika kita berbesar satunya ini, kita geser ke gambar ini, bentuk hati itu seperti ini. Ini bagian-bagian hati. Nah, ada yang tahu ini apa? Untuk hati Ini bentuk ini nih. khusus garis jari, Kalau yang ini saluran ya bagus anak-anak. Ini merupakan bagian dari hati, tetapi ini belum kompleks. Masih ada bagian-bagian yang tertinggal lagi. Yang ini, yang hati itu, ini tuh bentuknya tuh seperti ini. Ini, dia ada dua bagian. Yang di sini dinamakan lobus kanan. Yang dimana fungsi dari lobus kanan ini, dia berfungsi bagian terbesar dalam hati yang berfungsi dalam proses metabolisme utama. Nah, sedangkan yang ini merupakan lobus kiri. Bagian ini berfungsi dalam proses metabolisme juga dan sintesis protein. Nah, di sini nih harusnya tuh ada bagian lagi. Ini nih, dia itu ada ligamen koronaria. Fungsi dari ligamen koronaria ini dia berfungsi untuk melekatkan hati dengan diafragma. Contohnya itu seperti ini. Ini kan hati melekat dengan diafragma. Bisa dilihat, ya kan? Selanjutnya di sini itu ada ligamen falciform, di mana ligamen falciform ini berfungsi untuk melekatkan hati dengan di perut bagian depan. Sedangkan di sini ini ada lagi nih, ini namanya ligamen bulat, yang dimana ligamen bulat ini berfungsi untuk menahan struktur hati kita. Nah, hati itu kalau misalnya kita sayat seperti ini, itu dia akan muncul bagian-bagian seperti ini. Ini bentuk hati jika disayat. Yang dimana di sini ada sel-sel hati yang disebut dengan hepatosit, kemudian ada kelenjar empedu yang warna hijau ini, kemudian di sini ada pembuluh darah. Yang dimana yang warna biru ini dinamakan vena, sedangkan yang warna merah ini dinamakan arteri. Nah, dari penjelasan Ibu mengenai bagian-bagian sistem hati ini, ada apa yang belum mengerti? Oke, kita ulas kembali. Hati itu terdiri dari bagian-bagian apa saja, Arina? Terdiri dari dua bagian, Bu, yang ada lobus kanan, ada lobus kiri. Ya, lobus kanan itu berfungsi sebagai apa? Nah, lobus kanan ini berfungsi untuk sebagai yang berperan dalam metabolisme utama dalam sistem ekskresi. Nah, untuk lobus kanan, lobus kiri, ya sama. Ya sama saja seperti lobus kanan, membantu metabolisme dalam sistem itu ekskresi dalam tubuh kita. Ada yang belum mengerti? Bila udah paham? Siska? Selanjutnya itu kita akan, ada yang tahu nggak apa fungsi hati? Apa? hati itu mengubah bagian darah jadi zat yang tidak aman. Baik, betul sekali. Selanjutnya ada yang tahu Mila mungkin apa fungsi hati itu? Kita merubah racun menjadi zat aman yang nantinya akan dibuang, dan nantinya zat berbahaya tersebut akan diubah menjadi berhasil urin. Iya, betul. Jawaban Tusi sama Mila itu betul. Nah, jadi fungsi hati ini adalah untuk merompak sel-sel darah merah yang telah mati atau rusak. Selanjutnya juga fungsi hati ini dianya itu mengubah zat amonia yang berbahaya dalam tubuh menjadi zat yang aman. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai proses ekskresi pada hati. Ini merupakan proses ekskresi yang sederhananya ya.
Cara sederhananya, kelihatan nggak? Jadi di hati itu terdapat sel darah merah yang rusak. Kemudian sel darah merah yang rusak ini dirombak oleh sel-sel histiosit. Nah, yang kemudian hasil dari rombakan sel darah histiosit ini menghasilkan hemin, zat bersih, dan globin. Nah, ini nih hemin, zat bersih, dan globin ini fungsinya untuk apa sih? Nah, mari kita pelajarin pada proses selanjutnya. Yang gimana? Yang tadi kan udah di hati itu ada sel-sel darah merah yang rusak, kemudian dia dirombak dengan bantuan sel-sel histon, kemudian menghasilkan globin. Globin ini dia berfungsi untuk menghasilkan protein lainnya, di mana dia akan metabolismekan protein dan menghasilkan sel darah merah yang baru. Nah, sedangkan zat besi ini dia akan dialirkan ke dalam tulang sumsum dan ataupun disimpan kembali ke dalam hati. Selanjutnya itu ada hemin. Hemin ini merupakan dia mengandung zat pewarna berwarna hijau yang disebut dengan biliverdin. Nah, biliverdin ini kemudian diubah lagi menjadi zat berwarna kuning yang disebut dengan bilirubin. Nah, bilirubin ini nantinya akan keluar bersama dengan getah empedu dialirkan ke dalam usus 12 jari. Nah, di usus 12 jari ini kemudian getah empedu itu akan dialirkan lagi ke usus besar. Nah, di usus besar ini nanti bilirubin ini akan diubah menjadi urobilinogen. Nah, urobilinogen ini kemudian akan diubah lagi menjadi urobilin dan stekobilin. Nah, urobilin ini merupakan zat berwarna yang mengandung warna kuning. Yang biasanya ini akan menjadi pewarna urin. Sedangkan stekobilin ini akan berubah menjadi warna coklat yang berfungsi untuk pewarna feses. Jadi itulah jawaban mengapa tadi hati itu juga merupakan sistem pencernaan, karena hasil dari biliverdin dan bilirubin ini akan menghasilkan warna yang warna pada urin dan warna pada feses. Ada yang tidak dimengerti? Ada yang bagaimana? Globin sama zat besi itu dari mana? Dirombak dengan bantuan sel-sel itu maksudnya gimana? Jadi sel darah merah yang rusak ini yaitu merombak sel darah merah ini dengan bantuan sel-sel histon. Kemudian dia menghasilkan globin dan zat besi. Kalau globin itu akan digunakan untuk metabolisme protein lain dan membentuk sel darah merah yang baru. Sedangkan zat besi itu akan dialirkan kepada tulang sumsum ataupun tetap disimpan di dalam hati. Nah, sedangkan hemin itu dia yang menghasilkan nilai hasil sistem ekskresi dari hati itu. Dia menghasilkan biliverdin dan bilirubin. Jika kemarin kulit menghasilkan keringat, nah hati ini dia menghasilkan biliverdin dan bilirubin. Yang dimana bilirubin dan biliverdin ini kemudian akan dikeluarkan sebagai zat pewarna pada urin dan pada feses. Ada yang tidak mengerti? Siska, apa hasil dari sistem ekskresi hati? Bilirubin dan biliverdin. Ya, bagus Siska. Latifah, bilirubin dan biliverdin ini dikeluarkan kemana? Ya, bilirubin dan biliverdin ini nantinya akan diubah menjadi urobilinogen ini, dan kemudian dia akan menjadi urobilin dan stekobilin, yang dimana urobilin ini merupakan pewarna berwarna kuning yang nantinya akan menjadi pewarna urin dan dikeluarkan dalam bentuk urin. Sedangkan stekobilin ini akan berwarna coklat dan akan dikeluarkan dalam bentuk feses. Oke, untuk menguji kepahaman kalian terhadap materi ini, Ibu akan membentuk buah kelompok. Kalian ada berapa orang? 9. Oke, nanti akan ada yang 4 dan ada yang 5. Yang 4 ada 8 orang ya kalian. 1 orang siapa? Aziza. Oh, Aziza ya. Kenapa dia? Sakit. Sakit apa?
beri aku yang semoga cepat sembuh ya. Jadi untuk kelompok 1 itu anggotanya ada Arina, Milati, Latifa, dan Juliana. Kelompok 2 itu ada Tusi, Siska, Hafid, dan Mila. Gimana di sini Ibu akan memberi kalian lembar HPD. Kalian nanti duduk berkelompok dan menjawab hasil diskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di HPD. Kemudian pilihlah 1 orang yang kalian percaya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Paham? Jika ada yang ingin ditanya, bisa kalian tanyakan kepada Ibu. Kerjakan dalam waktu 2 menit ya. Dari diskusi yang telah kalian lakukan tadi, kalian telah memahami apa itu hati, bagian-bagiannya, fungsinya, serta bagaimana cara kerja hati sebagai sistem ekspresi. Dari kalian, apakah ada yang bisa memberi kesimpulan, membantu Ibu memberi kesimpulan? Mungkin Mila bisa Ibu memberi kesimpulan? Bapak Ibu, berdasarkan materi hari ini mengenai SMKS pada hati, yang mana SMKS pada hati itu yang mengeluarkan dari hati Nabi Rubin, yang mana dari bagian hati itu ada lobus kanan dan lobus kiri, serta ia akan berubah menjadi urobilinogen yang akan menjadi pewarna pada urin dan feses. Baik, terima kasih Mila. Aku dulu pada Mila. Jadi kesimpulan dari Ibu perkuat lagi ya, bahwa hati itu merupakan sistem organ ekspresi dan juga merupakan organ sistem pencernaan. Jadi hati ini mempunyai bagian-bagiannya, yaitu terdapat 6 bagian. Yang pertama itu ada lobus kanan, lobus kiri, ligamen koronan panjang, ligamen prosiform, ligamen bulat, serta kantung empedu. Di mana hati ini dianya mengekspresikan zat-zat yang berbahaya mengubahnya menjadi zat-zat yang aman, yang menghasilkan bilirubin dan bilirubin. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Jadi kalian hati itu bukan hanya sekedar belajar tentang hati itu bukan sekedar materi teoritis saja, tapi juga merupakan materi praktis. Yang dimana kalian mengetahui bahwa hati itu mengekspresikan zat-zat sistem metabolisme itu dalam bentuk bilirubin maupun bilirubin yang kemudian dikeluarkan melalui pewarnaan pada urin dan pewarnaan pada feses. Mungkin dengan ini membangkitkan rasa syukur kalian bahwa Allah itu menciptakan hati itu bukan hanya untuk sekedar diciptakan saja, tetapi ada fungsinya. Dan dari situ membangkitkan kesadaran kalian untuk menjaga pola hidup sehat kalian, mengurangi waktu menambah jam tidur kalian dan tidak bergadang. Mungkin sebelum menutup tadi dengan berdoa, mungkin kalian bisa membimbing kalian berdoa. Bukan teman-teman, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Arina. Mungkin Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian ataupun perkataan dan perbuatan Ibu ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.